Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Zevi, NIM 20051122264. Mata kuliah Budaya Melayu. Di sini saya akan membahas tentang pakaian Melayu. Pakaian atau busana adalah simbol budaya yang menjadi penanda perkembangan, akulturasi, dan kekhasan suatu budaya. Pakaian adat Riau pun demikian. Selain juga mencerminkan pemikir masyarakatnya, sebagai yang terbesar di Riau, budaya suku Melayu sangat kental mendominasi nuansa kebudayaan provinsi ini. Dalam hal berbusana, tradisi masyarakat Melayu mengatakan adat memakai pada yang sesuai, adat duduk pada yang elok, adat berdiri tahukan diri. Pepatah tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang harusnya meletakkan sesuatu apapun pada tempatnya, serta wajib berperilaku sesuai dengan alur dan tempatnya. Secara umum, masyarakat etnis Melayu memiliki beberapa jenis busana tradisional. Ada baju gunting Cina, baju cekak musang, baju teluk belanga, baju kurung, dan baju kebaya labuh. Sementara itu, masyarakat Riau telah mengklarifikasi pakaian adat tradisional sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Berikut daftarnya. Ragam pakaian adat Riau sesuai fungsinya. Yang pertama, pakaian sehari-hari. Dalam menjalankan aktivitas harian, masyarakat tradisional Riau mengenakan busana yang khas dan juga beragam sesuai dengan jenjang usia. Ketika masih kecil, anak laki-laki mengenakan baju monyet. Sedangkan anak perempuan Riau biasanya memakai baju kurung yang bermotifkan bunga-bunga satu corak. Saat beranjak besar, anak laki-laki mulai memakai baju teluk belanga atau baju cekak musang. Ketika semakin dewasa, mereka mengenakan baju teluk belanga, tulang belut, lengkap dengan sarung perekat atau kain sesamping, dan penutup kepala berupa kopiah. Dalam hal ini, ada juga istilah baju gunting Cina atau koko. Perempuan dewasa terkadang mengenakan baju kurung labuh, baju kebaya pendek, atau baju kurung tulang belut. Mereka juga biasanya mengenakan sepotong kain selendang untuk menutupi kepala. Kasut adalah istilah untuk menyebut sandal berbahan songket, satin atau sutra yang lazim dipakai pria dan wanita Riau. 2. Pakaian resmi Riau. Pakaian resmi umumnya merujuk pada pakaian pada acara pertemuan yang diadakan oleh pihak kerajaan atau pemerintah daerah. Busana resmi pria berupa baju kurung cekak musang berkualitas tinggi. Berikut kopiah atau songkok dan kain samping. Songket atau tenun untuk menutupi celana hingga sebatas lutut. Sementara itu, busana resmi untuk perempuan dewasa dalam adat Riau adalah kebaya labuh dan baju kurung cekak musang. Baju ini terbuat dari kain songket atau kain pilihan lainnya seperti tenun siak, tenun indragiri, dan tenun terengganu. Mereka juga biasa memakai perhiasan kalung, cincin, anting-anting, dan lain sebagainya. 3. Busana upacara adat. Dahulu, pakaian jenis ini merupakan pakaian khas dalam upacara-upacara kerajaan bumi Melayu. Pakaian upacara adat Riau dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada pakaian acara pernikahan, pakaian mempelai pengantin, pakaian upacara adat tertentu, pakaian ulama, dan pakaian upacara adat keagamaan. Dalam upacara adat pernikahan, pria Riau memakai baju kurung cekak musang atau teluk belanga dengan kain sesamping motif senada dengan celana dan bajunya. Memakai daster sebagai mahkota, sepak runcing pada bagian depan. Dan tidak lupa sebuah keris hulu burung serindit pendek yang terselip pada sisi kiri. Busana pengantin adat Melayu untuk pria, baik Melayu kepulauan, pesisir maupun Melayu daratan umumnya sama, kecuali daerah Lima Koto Kampar. Mempelai pria daerah tersebut mengenakan busana pengantin berupa baju terusan yang memanjang ke bawah hingga menutup mata kaki, atau yang lazimnya disebut jubah. Pengantin wanita busananya sangat bervariasi sesuai dengan prosesi. Dalam upacara malam berinai, bajunya adalah baju kurung teluk belanga, sedangkan dalam upacara berendam adalah baju kurung kebaya atau kebaya pendek. Bagian kepalanya disanggul dan berhias bunga cempaka, bunga melur, dan bunga tanjung. Selanjutnya adalah pakaian adat Riau dalam upacara keagamaan. Busana pria
baik tua maupun muda memakai baju cekak musang atau teluk belanga, songkok, serta lain samping dari kain pelekat atau tenun. Dalam adat Riau, ada dua sistem pemakaian baju, yakni baju dagang dalam dan baju dagang luar. Ada 3 jenis baju kurung untuk kaum laki-laki. Di antaranya, yang pertama baju gunting Cina. Pakaian ini adalah pakaian yang dikenakan laki-laki pada hari-hari biasanya, bersifat santai atau pakaian biasa. Biasanya dipakai di rumah dan boleh dikenakan untuk menerima tamu sehari-hari di rumah. Pakaian ini pun boleh dipakai ketika bertamu ke rumah kaum kerabat terdekat. Juga dapat digunakan dalam pertemuan yang tidak resmi. Biasanya baju ini juga dilengkapi dengan celana dan songkok. 2. Baju cekak musang. Baju ini terdiri dari baju, celana, kain, dan songkok atau tanjak. Bentuk baju hampir sama dengan baju teluk belanga, tetapi leher tidak berkerah dan berkancing, serta bagian depan dari leher bebelah ke bawah sepanjang lebih kurang 5 jari, supaya mudah dimasukkan dari atas kepala. Berlengan lebar serta berkocek, 1 di bagian atas kiri dan 2 bawah di bagian bawah kiri dan kanan. Baju cekak musang sering juga disebut dengan baju kurung tulang belut. Kain untuk baju ini dapat dipakai sebagai kain samping sedikit di bawah lutut. Orang-orang yang sudah berumur dapat mengenakan kain tanpa harus dilengkapi dengan celana panjang. Kemudian memakai baju di luar kain. Jenis pakaian ini selalu digunakan untuk pertemuan setengah resmi atau acara kekeluargaan atau kenduri. Warna sesuai dengan pilihan si pemakai, asalkan tidak berbunga-bunga atau berwarna yang mencolok. Warna dan jenis kain untuk baju dan celana harus sama. 3. Baju teluk belanga. Terdiri atau baju, celana dan kain samping serta penutup kepala. Leher baju berkerah dan berkancing. Jumlah kancing lazimnya berjumlah 5 buah, melambangkan rukun Islam. Kocek sama dengan baju cekak musang. Lengan baju panjang agak menutup pergelangan tangan, kain samping bervariasi. Biasanya menggunakan kain songket. Cara memasangnya pun bervariasi. Ada yang dilipat siri di depan dengan bagian kanan sebelah atas dan ada pula yang dipunjut ke samping, tergantung siapa pemakainya. Penutup kepala juga bervariasi, berupa songkok, ikat kepala atau juga tanjak. Tanjak atau ikat kepala dibuat dari jenis kain yang sama dengan baju dan celana. Kaum perempuan Melayu memiliki 2 jenis baju, yaitu 1. Baju kurung. Kelengkapan baju kurung perempuan Melayu terdiri dari kain, baju, dan selendang. Panjang atau kedalaman baju agak sedikit di atas lutut. Ada juga baju kurung untuk sehari-hari di rumah yang kedalamannya sepinggang atau sedikit di bawah pinggang. Berikut baju berlengan panjang dan ukuran badan longgar, tidak boleh ketat atau tidak boleh memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh si pemakai. Bahan kainnya bervariasi, boleh polos atau berbunga-bunga dan sebagainya. Namun, kain tidak boleh tembus pandang atau tipis. Warna baju dan kain disesuaikan dengan selera si pemakainya. Perempuan yang sudah berumur tidak boleh mengenakan baju yang warnanya mencolok. Selendang dipakai dengan lepas di bahu dan tidak boleh melingkar di leher si pemakai. 2. Baju kebaya labuh, atau sering juga disebut kebaya panjang. Belah labuh atau belah dada juga terdiri atau baju kain dan selendang. Panjang lengan baju kira-kira 2 jari dari pergelangan tangan, sehingga gelang yang dipakai akan terlihat. Lebar lengan kira-kira 3 jari dari permukaan lengan. Kedalaman baju bervariasi. Ada yang sampai ke betis atau sedikit ke atas. Baju agak longgar dan tidak boleh diraut atau dikecilkan. Di bagian yang dapat menunjukkan ukuran dan pinggang serta gaya pinggul. Jenis kain disesuaikan. Biasanya jenis, warna dan coraknya disesuaikan antara kain dan baju. Sedangkan kelengkapan lainnya disesuaikan. Kelengkapan pakaian perempuan lainnya misalnya 1. Siput.
atau sanggul. Ada 3 jenis, yaitu siput tegang, biasanya digunakan untuk pengantin. Kedua, siput cekak, yaitu siput yang digunakan sehari-hari. Dan selanjutnya, siput lintang, yaitu siput yang dibuat untuk perempuan berambut panjang, lebat, dan berjurai. 2. Tudung. Terdiri dari 2 jenis, yaitu tudung yang dikenakan untuk menutup kepala dengan bagian ujungnya agak terjurai dan terjuntai, serta bagian sampingnya agak menyentuh pipi kiri dan kanan. Sedangkan yang kedua adalah tudung lingkup. Tudung ini dikenakan untuk menutup wajah. Tudung ini mirip cadar bagi wanita Arab, yang terlihat hanya bagian mata saja, atau setidaknya atau sekurang-kurangnya hanya wajah yang terlihat. Tudung ini selalu juga disebut dengan tudung mantur bagi perempuan Melayu Daik Lingga. Sekian yang dapat saya sampaikan seputar tentang kepakaian Melayu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.